Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast SMK Muhammadiyah 6 Jakarta. Kenalin, saya Kak Sasha Labia. Saya Trani Kemarajiban yang bakal nemenin kalian ngobrol santai di episode kali ini. Nah, di kesempatan spesial kali ini kita kedatangan tamu istimewa yang merupakan alumni dari SMK Muhammadiyah 6 Jakarta. Pasti bakal banyak cerita seru, pengalaman menarik, dan juga motivasi yang bisa kita ambil dari beliau. Jadi jangan kemana-mana, stay tune sampai akhir ya. Oke, langsung aja kita sapa tamu kita hari ini. Hai Kak. Hai. Sebelum ngobrol lebih jauh nih, mari kita kenalan lebih dekat nih dengan kakak ini. Ya, nama saya Rizkon Wasian. Saya lulus dari SMK Muhammadiyah 6 Jakarta tahun 2020. Saat ini pekerjaan saya bekerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD DKI Jakarta. Dan kesibukannya selain kerja, saya juga ya sambil menjalankan hobi saya itu bermain musik ya. Mantap banget bermain musik ya kan. Seneng banget bisa ngobrol dengan Kak Rizkon hari ini. Oh iya Kak, aku penasaran deh. Apa sih alasan kakak dulu nih buat masuk ke SMK Muhammadiyah 6 Jakarta Ya, tuh? Kak. Apa sih alasannya? Alasan saya buat masuk SMK Muhammadiyah Jakarta, yang pertama saya yang pasti ini belajar ya. Iya. Dan saya melihat di SMK ini ada organisasi yang saya minati juga. Oke. Yaitu UPM atau OSIS. Dan yang kedua, saya mengambil jurusan administrasi perkantoran. Setelah saya masuk di jurusan itu, saya mempelajari banyak hal tentang perkantoran, itu yang membuat surat, terus manajemen perkantoran, dan ngobrol di depan umum juga kita pelajari. Wah, banget. Oke. Wah, keren banget ya teman-teman. Berarti Kak Rizkon ini tuh orangnya senang belajar dan senang berorganisasi gitu ya. Keren banget. Tadi kakak bilang tertarik sama IPM ya? Apa kakak masuk IPM waktu itu? Saya masih IPM. Keren banget. Keren Pantesan banget. pinter banget sih guys. Oh ya Kak, aku penasaran deh. Apa sih boleh ceritain juga nggak tentang jurusan yang kakak ambil selama sekolah di sini gitu? Iya. Jurusan yang saya ambil yang tadi saya bilang ya, administrasi perkantoran. Waktu itu saya emang minat di bidang komputer ya, saya lebih ke ngetik. Saya suka mengetik, dan setelah saya lihat dan saya pelajari, ternyata administrasi perkantoran ini cocok untuk saya. Dulu namanya administrasi perkantoran, sekarang namanya manajemen perkantoran ya. Iya. Dan betul, kita belajar tentang bikin surat, terus menelpon untuk berhadapan dengan customer, bagaimana cara mengangkat telepon dan lain-lain, itu banyak yang dipelajari. Dan yang saya senang dan saya banggakan, guru-guru di SMK Muhammadiyah 6 itu alhamdulillah kompeten ya. Jadi semua pelajaran insya Allah saya mengerti dan masuk. Dan setelah saya terjun ke dunia kerja, ilmu itu benar-benar sangat bermanfaat di dunia kerja. Terus Kak, tadi kan kakak bilang lulusan 2020 ya Kak ya? Nah pasti banyak dong cerita pengalaman seru atau sedih atau pengalaman-pengalaman yang gak bisa kakak lupain sampai sekarang. Ya, selama Ada sekolah nggak? di sini. Pengalaman banyak ya pasti. Wah. Boleh dong ceritain salah Ya, satunya. salah satu pengalaman yang pasti yang tidak pernah terlupakan bersama teman-teman sih. Wah, itu sih. Ya, masa-masa SMK kan memang Memorable. benar-benar Iya. memorable. Dan di organisasi juga banyak pengalaman yang saya dapat. Saya sebelumnya tidak pernah, bahkan malu untuk berbicara di depan umum ataupun ngobrol sama teman sendiri. Saya introvert. Oh, itu. Cuman setelah saya terjun di organisasi, alhamdulillah banyak ilmu yang saya dapat, dan saya berusaha untuk mengupgrade diri. Wah, keren banget. Untuk bisa belajar di depan umum, berbicara di depan umum, terus belajar banyak hal yang belum pernah saya pelajari sebelumnya, dan mungkin tidak dapat di sekolah lain atau organisasi lain. Jadi saya sangat bersyukur. Berarti ini emang kepribadian kakak tuh awalnya introvert ya, tapi Bisa dibilang. keadaan jadi Iya. harus mengharuskan ekstrovert gitu ya. Iya. Wah, keren banget sih. Terus Kak. kalau boleh tahu kan kakak masuk IPM ya Kak ya? Bidang apa sih yang kakak masukin waktu itu? Waktu itu saya alhamdulillah terpilih jadi ketua umum di tahun 2000
kalau nggak salah. Ya. Udah mulai. Alhamdulillah saya dipercayai untuk memegang sebagai ketua umum itu. Berarti emang harus bener-bener latihan ngomong depan umum gitu ya kak ya? Itu cocok banget sih Kak buat kakak. Iya. Nah coba dong Kak, setelah lulus nih perjalanan kakak tuh kayak gimana sih? Kakak kerja atau kuliah atau mencoba mencari usaha sendiri gitu? Untuk itu setelah lulus emang saya niat masuk SMK itu untuk bekerja. Jadi emang sudah niat dari awal pengen bekerja dulu nih. Walaupun ada keinginan untuk kuliah, tapi pada saat itu keinginan saya yang lebih tinggi adalah untuk bekerja. Saya ingin merasakan dunia pekerjaan itu seperti apa. Akhirnya saya masuk di SMK Muhammadiyah 6 jurusan administrasi perkantoran, dan setelah lulus saya mencari pekerjaan seperti orang-orang yang lain kerjakan ya. Dan alhamdulillah keterima di Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dan itu ya semua butuh perjuangan, kita semua tahu ya, ada instan. Tapi itu yang membuat kita tertantang gitu loh. Iya benar banget sih. Setelah lulus itu kan kakak mau pengen kerja kan? Itu tantangannya itu kan pasti banyak kayak kak. Gimana sih cara kakak nanggepin tantangan itu? Cara nanggepinnya ya dengan cara kita hadapi sendiri sih. Maksudnya kita nggak bisa apa-apa ya betul. Kita survive di dunia ini. Kita belajar banyak hal yang memang sudah dipelajari dari sebelumnya, yang saya bilang di organisasi. Kita belajar tentang ini pada saat di masa depan kita menghadapi masalah tersebut, kita sudah punya backup nih atau sudah pernah menghadapi masalah itu gitu. Jadi tidak bingung lagi. Dan pasti banyak rintangan-rintangan yang saya hadapi untuk mencari kerja ya. Iya, pasti banyak banget. Dan pada saat itu kan saya lulus tahun COVID ya waktu itu ya. Iya. Jadi lapangan pekerjaan juga susah. Sedikit. Terus banyak yang WFH juga. Iya. Saya ngelamar di sana di sini nggak keterima, cuman saya tetap jalanin, tetap tidak pantang menyerah, dan alhamdulillah membuahkan hasil. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Menurut kakak, pelajaran atau pengalaman apa nih yang paling berharga selama sekolah di SMK Muhammadiyah 6 Jakarta ini yang masih kepakai sampai sekarang? Yang pertama, yang paling berharga yaitu ya ilmu dari guru-guru, udah pasti, tentang jurusan yang saya ambil. Itu sudah pasti berharga. Dan yang kedua, yang paling berkesan di organisasi IPM itu sendiri, karena di situ yang saya bilang, saya dulu orangnya nggak bisa apa-apa. Setelah terjun di organisasi tersebut, saya alhamdulillah bisa mengupgrade diri, berbicara depan umum, terus memimpin rapat dan lain hal. Dan ternyata di pekerjaan saya sekarang kepake juga. Iya, alhamdulillah. Makanya dulu mungkin kita mikirnya ngapain sih masuk organisasi, capek-capekin diri, capek-capekin badan. Tapi setelah saya terjun ke dunia kerja, saya baru merasakan gitu loh. Oh ternyata saya belajar ini ada manfaatnya loh. Ada kerasa impactnya. Iya, ada impactnya, ada ya berguna di masa depan. Berarti yang dianggap hal sepele sekarang ini ternyata berguna banget. Dulu saya juga capek kan, rapat pulang jam 4 sore, padahal kita seharusnya bisa main-main, bisa main sama teman, bisa keluar ke sana kemarin. Tapi pada saat itu saya malah rapat sampai sore untuk membahas suatu acara. Bahkan sampai malam sekalipun saya pernah minat di sekolahan, ternyata itu membuahkan hasil dan benar-benar bermanfaat lah buat diri saya sendiri, buat menghadapi masa depan. Berarti capek dulu kan, baru senengnya. Kadang di saat orang lain memilih untuk menikmati hidupnya atau bermain segala macam, kalau pikiran kita terbuka, kita malah milih untuk mending kita capek sekarang daripada kita capek di masa tua nanti. Ya mending kita cari ilmunya pas masih muda gitu, daripada pada saat sudah memasuki usia lanjut kita nggak tahu apa-apa, kita nggak punya pengalaman apa-apa. Berarti
berarti waktu itu berharga banget kan. Betul sekali. Manfaatin ya. Iya. Wah, sangat-sangat keren banget pengalaman kakak Rizkon selama di sekolah di sini. Banyak pengalaman yang kita ambil ya, ternyata Iya, bisa banyak banget. merubah diri untuk menjadi lebih baik, Iya. menyerah di saat keadaan sedang tidak mendukung gitu. Tadi COVID itu kan jarang banget pekerjaan yang dibuka ya, ternyata masih bisa dapat pekerjaan dengan hasil dari pantang menyerah ya. Wah, keren banget sih. Kak. Keren sih, salut. Pasti sangat susah menjalani masa-masa itu ya. Nah, ada nggak pesan-pesan buat kita yang masih sekolah di sini? Atau enggak, kakak kalau bisa kayak ngomong gitu ke diri kakak yang lama gitu yang masih sekolah di sini untuk ngomong sesuatu ke dia gitu. Kita. Saya merasa bangga sih sama diri saya yang lalu ya, pada saat saya masih muda. Dan pesannya kita tidak boleh menyerah di dalam situasi apapun. Kita tidak boleh menyerah. Mungkin capek itu wajar, pasti capek itu pasti. Cuman ya sekali lagi kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh putus asa, tidak boleh putus asa. Kita harus yakin kepada diri kita. Rintangan apapun itu bakal menjadi pelajaran untuk kedepannya. Jadi gak boleh negatif thinking dulu ya, harus thinking terus gitu. Kalau capek ya istirahat, cuman habis itu kita lanjut lagi. Iya, Gitu. Capek wajar, tapi semua orang wajar. Cuman Iya. Wah, luar biasa banget dan banyak banget motivasi yang kita bisa ambil dari Kariskon hari ini. Bener banget. Nah, semoga Muksijin juga dapat mengambil pelajaran yang kita omongkan hari ini ya. Dan ada pesan-pesan dari Kanca sama dia mungkin. saya pernah kuliah. Pernah kuliah? Ya, pada saat COVID saya nyari kerja susah kan. Iya. Nyari kerja susah, kemana-mana nggak ada info keterima atau enggak. Untung tuh kayaknya. Untung di situ saya benar-benar capek kan. Cuman akhirnya saya memutuskan kayaknya kuliah. Pada saat kuliah lagi COVID itu Zoom ya, kuliahnya Zoom full 1 harian, saya pusing kan. Loh, saya orangnya gimana ya? Kalau diem gitu Gak bisa. iya, jadi pengen banyak pegang. Akhirnya saya kuliah sebulan doang itu. Berarti itu kan ambivert dong ya. Apa tuh? Ambivert tuh kayak pengen belajar terus gitu, gak pengen gerak gitu, kayak gak suka banget kalau dia doang. Nggak tahu ya saya menilainya gimana. Oh. Pokoknya gitu, akhirnya saya kuliah sebulan doang. Saya memutuskan buat nggak bisa nih, stop saya nyari kerja lagi. Alhamdulillah dapat lowongan di BPBD ini ya. Saya lamar, itu jalanin tes segala macam, alhamdulillah diterima. Kau boleh tahu kuliah di mana, Kak? Di STIE Muhammadiyah KAI. Ya. Oh itu yang Teknologi itu bukan teh. Manggarai. yang arah tebet bukan sih? Saya lupa. Pokoknya pasar Manggarai kan. Iya. Lampu merah belok kiri.